Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wassalaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabiru wa manafi'u linnas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima wa yas'alunaka madza yunfiqun qulil 'afw kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tatafakkarun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man khafa adlaj wa man adlaja balaghal manzil, ala inna sil'atallahi ghaliyah, ala inna sil'atallahil jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat subuh Masjid Al-Lafali rahimani wa rahimakumullah. Mari tak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah, sebagaimana tak henti-hentinya Allah memberikan nikmat kepada kita. Nikmat hidup Allah berikan setelah kematian kita yang sementara, yaitu tidur. Karena tidur adalah saudaranya mati. Kita dihidupkan kembali di hari ini setelah kematian kita yang sementara. Berarti kita masih diberikan kesempatan untuk bertaubat, untuk memohon ampun atas segala kesalahan yang telah kita lakukan. Dan kita telah diberikan hak untuk memperbaiki amal-amal kita, diberi kesempatan untuk beramal sholih ya. Dengan nikmat hidup ini, kesempatan bertobat, kesempatan beramal sholih masih terbuka ya, dalam diri kita, belum tertutup ya. Artinya ini merupakan kenikmatan yang sangat besar. Coba kita bayangkan, dikala kita dosanya masih sangat banyak, kebaikan kita masih sedikit ya, sudah ditutup, sudah dikunci umur kita. Ayo kita pulang, kita menuju kepada Allah, menuju sidang Qadhi Rabbul Jalil, kita menuju sidang pengadilan Allah. Wah, kita itu pada saat itu mau bilang apa ya? Malaikat, saya ngenyang lah besok. Gak bisa ya kan. Apabila ajal telah datang, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jika ajal telah datang, nggak bisa ditunda-tunda ya. Ini adalah nikmat yang sangat besar, nikmat kesempatan bertobat dan nikmat kesempatan berbuat amal sholih. Masya Allah. Yang kedua, kita diberikan oleh Allah sehat. Dengan kesehatan yang Allah berikan kepada kita,
maka kita ada kekuatan ya untuk bisa hadir memenuhi panggilan Allah. Walaupun sehat itu juga belum menjamin untuk bisa hadir memenuhi panggilan Allah. Itu kalau sehat jasmani adalah faktor pendukung saja. Karena banyak orang yang lebih sehat, lebih dekat tapi belum diberi kekuatan untuk hadir memenuhi panggilan Allah. Berarti kenikmatan sehat fisik belum cukup untuk mampu menghadiri panggilan Allah. Harus didukung sehat imannya. Karena apa hadirin rahimani rahimakumullah, ada orang yang tidak lebih sehat dari kita gitu ya. Mereka lebih giat ya. Mereka didorong oleh keimanan yang penuh. Jadi Allah memberikan kepada kita nikmat iman, itu merupakan nikmat yang paling besar. Andai kata iman yang Allah anugerahkan kepada kita harus ditebus ya dengan harta kekayaan, maka tidak ada yang dapat memenuhi daripada kekayaan itu. Tidak ada yang dapat memenuhi hebatnya kenikmatan iman. Walaupun dunia seisinya, bahkan 7 petala langit, 7 petala bumi ditimbang dengan satu kalimat la ilaha illallah yang disebut kalimat iman ya, maka tentu kalimat la ilaha illallah itu lebih berat. Apa maknanya? Maknanya adalah kenikmatan iman yang Allah berikan kepada kita harus dan wajib disyukuri, karena nilainya jauh melampaui 7 langit 7 bumi. Tetapi kadang-kadang kita kurang bersyukur ya, dengan kenikmatan iman yang Allah berikan kepada kita. Karena kurang mensyukuri, kurang menyadari bahwa iman merupakan kenikmatan yang agung, kenikmatan yang besar, sehingga kadang-kadang tidak diterima kasihi. Maksudnya tidak diterima kasih, kita kurang dalam menyebut saja ya Allah, matur nuwun kau berikan iman ya, dengan ucapan, dengan perbuatan, rasa syukur untuk diberi iman itu kalau diucapkan dengan matur nuwun ya Allah, matur nuwun ngasih kita terus, itu belum cukup ya. Nah, kita kurang matur nuwunnya kepada Allah dan kurang mengimplementasikan rasa syukur itu. Bapak Ibu hadirin rahimani wa rahimakumullah, oleh karena itu terkadang iman itu naik, kadang-kadang turun ya, tergantung situasi. Al imanu qad yazidu wa qad yanqusu. Itu kalau ada kata qad kemudian diikuti fi'il mudhari ya, maka diartikan kadang-kadang. Jadi kadang-kadang naik, kadang-kadang turun ya, Masya Allah. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita bersyukur atas segala keadilan Allah Subhanahu wa taala dalam menetapkan hukum dan memberikan pelajaran hidup dan kehidupan. Karena apa?
Allah Subhanahu wa taala memberikan hukum kepada kita tidak sekaligus. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala dengan segala kebijaksanaannya menetapkan aturan, menetapkan hukum, itu sangat melihat kemampuan hamba-hambanya. Nah, oleh karena itu hikmah dan kebijaksanaan Allah yang diberikan kepada kita juga harus kita syukuri. Mensyukuri kehebatan kebijaksanaan Allah dalam memberikan dan menetapkan hukum buat kita. Oleh karena itu perkara-perkara yang disukai manusia ya untuk melarangnya itu Allah Subhanahu wa taala menggunakan beberapa strategi dan tahapan-tahapan. Karena apa? Tahu akan kemampuan manusia. Nah, contohnya apa? Ketika orang bertanya ya tentang hukum judi, hukum khamr itu ya. Karena pada saat itu yang namanya khamr ya, minum-minuman keras dan perjudian ya sedang menjadi kebiasaan masyarakat pada saat itu ya. Kalau sekarang judi online. Lalu itu dulu judinya nggak online karena belum ada internet ya. Tapi sama aja substansinya judi kan itu. Minum khamar ya. Sehingga orang bertanya tentang hukumnya judi, hukumnya khamar itu bagaimana? Maka Nabi menjawab atas pertanyaan orang-orang tentang khamar dan judi tidak langsung dijawab haram, enggak ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Rasul kepada umatnya yang bertanya itu Allah melihat situasi dan kondisi ya. Situasinya masyarakat pada saat itu sedang gila-gilaan ya tentang khamr ya. Minum khamr itu luar biasa. Kalau langsung haram pada saat itu ya mungkin bisa jadi Allah yang lebih tahu hikmahnya ya. Bisa jadi mereka langsung menolak atau bagaimana. Makanya di fase Makkah itu ayat-ayatnya terkait dengan keimanan biasanya. Mengapa? Landasan keimanan itu berfungsi untuk meletakkan dasar-dasar kemampuan seseorang untuk menerima hukum. Kalau belum dapat dasar-dasar tentang keimanan, tiba-tiba langsung diberikan beban yang berat atau dilarang melakukan kesukaan itu ya, itu nanti mereka itu akan bisa jadi lari kan. Nah itulah kehebatan Allah dan kebijaksanaan Allah dalam memberikan kepada kita tentang penetapan hukum ya. Makanya Rasulullah diberitahu oleh Allah ya. Ketika mereka bertanya tentang khamr, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, jawabannya qul fihima itsmun wa manafi'u linnas. Katakan Muhammad kepada mereka yang tanya itu bahwa khamr ya kan, judi ya, maka itu ada dosa
itsmun kabirun, yang besar, ya. Dosanya besar, itsmun kabirun. Tetapi tidak titik. Wa manafi'u linnas. Ada juga manfaatnya bagi manusia. Ya. Dalam ayat ini belum ada larangan. Belum ada larangan fajtanibu, cegahlah, belum. Ya. Sifatnya masih informatif, ya. Jadi kalau gitu di tahap yang pertama itu Allah ingin memberikan landasan berpikir, dasar-dasar yang bisa dijadikan alasan dan masuk akal. Dua kriteria yang disampaikan dalam ayat ini, satu itsmun kabirun, yang kedua manafi'u linnas. Kan itu. Nah, supaya manusia berpikir lebih dalam. Ya. Karena apa? Karena dengan berpikir membandingkan, orang akan bisa menarik kesimpulan. Coba dibandingkan antara dosa besar bermanfaat, sebagian bermanfaat. Itu kan berarti orang suruh melakukan analisa, mengidentifikasi, ya. Kenapa dosa besar? Kenapa ada dosa? Ada itu ya. Kenapa ada manfaatnya? Nah, supaya manfaat dan dosanya itu dibandingkan. Dan inilah yang menjadi dasar menetapkan istimbat hukum sesuatu yang belum jelas disebut nama barangnya. Karena Khomer itu tidak menyebutkan nama barangnya, ya kan? Misalnya kayak rokok. Rokok itu haram apa halal, itu kan nggak disebut nama barangnya rokok gitu kan. Tapi kriteria penetapan hukumnya berdasarkan manfaat dan dosanya, mudorotnya, kan itu. Jadi orang terbuka melakukan analisis, apa ya manfaat rokok? Wah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, berapa jumlahnya? Apa mudorot rokok? Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, lebih banyak mana? Bahkan bukan sekedar lebih banyak mana. Terkadang ada orang yang menemukan apa ada manfaatnya, apa kan itu ya. Terus mudorotnya apa? Ya, inilah kemudian penetapan hukum bergantung daripada kemampuan seseorang untuk melakukan analisa, ya, terhadap manfaat dan mudorotnya. Karena apa? Karena dengan adanya landasan berpikir ini, orang akan objektif menerima hukum. Oh iya ya, ternyata banyak mudorotnya, atau misalnya gitu ya, daripada manfaatnya. Nah, ini landasan untuk dapat menerima hukum secara keilmiahan gitu kan. Dan nanti bisa digunakan untuk menentukan hukum-hukum yang lain yang secara spesifik tidak disebutkan barangnya. Mengapa? Karena prinsip orang mukmin itu dia adalah bermanfaat. Ya, ahsanun nas anfa'uhum linnas. Bermanfaat pada diri sendiri. Wah, ini manfaat bagi saya apa? Manfaat bagi orang lain apa? Manfaat bagi lingkungan apa? Kan gitu. Manfaat secara fisik, manfaat secara
psikis, itu dianalisa, ya kan? Karena prinsip Islam adalah bermanfaat. Yang kedua, ada prinsip lagi, qad aflahal mu'minun. Qad aflahal mu'minun. Salah satu kriteria mu'minun alladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Kan gitu. Seorang dikatakan mukmin, salah satu kriterianya terhadap perkara yang tidak bermanfaat, yang sia-sia, dia mu'ridun. Dia adalah menghindari. Nah, ayat-ayat ini yang memberikan landasan berpikir kepada seseorang, apakah saya pantas jadi seorang mukmin kalau saya masih menyukai hal-hal yang sia-sia, hal-hal yang tidak ada manfaatnya, bahkan merugikan, gitu ya. Itu kan pertimbangan kepantasan seorang mukmin. Apakah kemukminan saya diakui oleh Allah Subhanahu wa taala apa enggak? Sementara saya masih suka menggunakan waktunya untuk hal-hal yang sia-sia. Ini penting sekali saya kira untuk zaman kehidupan yang sekarang, yang kehidupan yang penuh dengan tantangan, ujian, godaan, ya. Supaya kita bisa menetapkan kriteria untuk diri kita sendiri terutama atau keluarga kita. Supaya kita dapat memilih sesuatu makanan, sesuatu kegiatan yang disukai Allah Subhanahu wa taala. Karena terkadang membuat istimbat hukum, ya, yang kaitannya misalnya terhadap makanan. Ada orang yang melakukan analisis secara ilmiah, ada yang melakukan analisis secara kesenangan, ya, mungkin dalam tanda petik hawa nafsu gitu. Kalau gitu manfaat rokok banyak sekali, ya, misalnya gitu ya. Satu, karena saya dagang rokok, kalau orang dilarang maka saya jadi tidak untung. Itu kan menganalisis secara kepentingan diri gitu ya, hawa nafsu, ya, misalnya gitu kan. Yang kedua, kalau saya ngerokok saya tampak pede gitu ya. Dan begitu seterusnya. Orang bisa saja membuat analisa, ya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala yang paling tahu. Paling rendah orang menghukumi rokok itu makruh, ya, biasanya di masyarakat. Tapi banyak orang yang menghukumi rokok itu haram, ya. Karena apa? Melakukan analisa tadi, ya. Tetapi, ya, kata makruh itu awalnya, ya, sebelum terjadi proses perubahan pemahaman, itu dulu makruh itu sebelum ada orang menetapkan membuat al-ahkamul khamsah, itu derajatnya lebih tinggi dari haram, ya. Karena ada ayat wa karroha ilaikumul kufra wal fusuqa wan nisyan, ya. Allah itu marah, ya, kepada orang yang kafir gitu, ya, orang yang fasik. Coba kalau karoha marah itu, ya, makruh itu hanya bersifat, katakanlah kalau sekarang kan wah itu sunnah, ya, atau makruh itu kan hanya dibenci Allah gitu, ya. Sekarang orang kan itu merendahkan makna makruh gitu. Padahal dahulunya itu, coba kalau sekarang wa karroha ilaikumul kufra wal fusuqa wan nisyan, ya. Itu kata karoha makruh, Allah marah, itu diartikan seperti yang sekarang, ya, kata makruh yang seperti sekarang. Berarti orang kafir itu, ya, fasik itu, wah itu kan hanya makruh kan gitu.
Nah, jadi ini salah satu hal yang perlu kita waspadai. Jangan menyepelekan ya kata makruh kemudian menjadi kebiasaan. Nah, gitu. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Perkembangan selanjutnya di tahap yang berikutnya, maka Allah menetapkan hukum yang lebih tinggi lagi. Ya. Apa yang lebih tinggi lagi? Ditetapkan dalam juz berapa ya? Juz 7 ya, juz 7 halaman ke-2. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansobu wal azlamu rijsum min amalis syaiton fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Ini setelah Allah melihat bagaimana landasan berpikir sudah ditanamkan kepada hamba-hambanya, maka Allah menaikkan ya derajat hukum, menetapkan hukum bahwa wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, maisir, perjudian, ansob yaitu memberikan sajian ya, atau kepada berhala, memberikan korban ya, kepada berhala-berhala, wal ansob gitu ya, dan juga ya, mengundi mengundi nasib ya, wal azlam dan azlam itu mengundi nasib ya, yang ini memberikan kepada berhala ya. Itu rijsun ya, rijsun itu kan rijis ya. Rijsun itu perbuatan yang menjijikan, yang najis ya. Karena itu min amali syaiton, itu adalah perbuatan syaiton. Fajtanibuhu, maka hindarilah, jauhilah ya. Ini kan sebuah larangan. Larangan itu juga tidak langsung, tetapi dianalisa dulu. Rijsun itu kan perkara yang sangat rendah, perbuatan rijis, perbuatan yang sangat menjijikan, perbuatan yang sangat merugikan ya. Yang kedua min amalis syaiton ya, itu adalah perbuatan setan. Itu ada landasan berpikir lagi ditambahkan ya. Apa untungnya orang yang berbuat rijis ya? Apa untungnya mengikuti setan kan itu? Maka baru fajtanibuhu la'allakum tuflihun kan gitu ya. Karena apa? Mafhum mukhalafah, agar kita dari tuflihun itu tuflihun kan sukses, bahagia kan, itu adalah orang-orang yang tidak diberikan sukses dan bahagia, itu maknanya gagal hidupnya gitu ya. Dapat dikatakan orang yang melakukan minum khamar gitu kan, mengundi nasib, berjudi dan seterusnya tadi, itu sudah dapat dipastikan ini tidak akan sukses kan gitu ya. Karena adalah la'allakum tuflihun, itu akan gagal hidupnya kan gitu. Nah, hadirin rahimani wa rahimakumullah. Karena banyak sekali kerugian yang dilakukan oleh manusia ketika dia melakukan perbuatan-perbuatan tadi. Salah satunya ya nanti di ayat berikutnya, innama yuridu syaiton ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha bil khamri wal maisiri wa yasuddakum an dzikrillah wa anis shalah ya.
Jadi apa yang dihembuskan setan itu adalah satu adawata, yang kedua baghdha. Jadi dua perbuatan setan yang mengancam manusia itu untuk menciptakan kehancuran manusia, atau strategi setan untuk menghancurkan manusia itu menghembuskan dua hal. Satu adawah, yang kedua baghdha. Ya. Jadi permusuhan dan kebencian itu adalah dua hal yang selalu dihembuskan oleh setan untuk menghancurkan manusia. Lebih dari semua itu, ya kayak minum khamr dan sebagainya itu, wa yasuddakum an dzikrillah wa anis shalah. Dialah yang menghalangi manusia ingat kepada Allah, menghalangi manusia ya untuk sholat. Bagaimana orang sholat tapi dia tidak sadar sholat itu, gak ingat pada Allah, itu kan sudah bagaimana ini? Salah satu unsur kemunafikan yang besar itu adalah diciptakan, dan itu rangkaian yang sangat rumit ya. Bagaimana kalau orang minum khamr nggak sadar ya, bisa jadi membunuh orang dan sebagainya, permusuhan. Dulu ada kiai yang sangat terkenal di zaman Bani Israel ya, kalau mungkin sekarang ini ulamanya namanya adalah Barseso ya. Itu orang yang hebat sekali itu dalam agama mereka saat itu ya. Bagaimana setan itu menghancurkan. Jadi pertama diobservasi dulu. Saya akan menghancurkan Barseso. Disurvei dulu oleh setan, dianalisa. Barseso orang ahli ibadah. Maka pasti dia senang kepada ibadah-ibadah gitu ya. Nah, ini jalan setan untuk menghancurkan. Maka akhirnya satu hari setan menyerupai manusia itu ya. Itu sebagai cara untuk menghancurkan Barseso. Dia seolah-olah menunjukkan di hadapan Barseso itu berdoa sambil menangis. Nah, Barseso ini penasaran, kamu itu siapa? Kok bisa berdoa sambil menangis seperti itu? Aku saja nggak bisa, gitu ya. Jadi wajar kan, sebuah pertanyaan yang disampaikan oleh seorang ulama ya pada saat itu kan. Diceritakan, saya bukan siapa-siapa, saya hamba Allah yang banyak dosa itu ya. Itu merendah. Karena apa? Merendah itu adalah salah satu sifat ulama. Sehingga dia mengambil hati daripada Barseso ini. Ya, ini kalau strategi bisnis ya, Mas Hijat, ngantuk. Strategi bisnis biasanya mengambil hati lebih dahulu kan. Ini bisnisnya mau menghancurkan orang, disurvei dulu ya, diambil hatinya itu ya setan. Kemudian dia mengatakan bahwa saya itu banyak dosa, banyak khilaf, sehingga kalau saya berdoa ya saya menangis gitu. Tapi kalau Tuhan ini kan orang ahli ibadah tanpa dosa, hatinya ya nggak ada merasa dosa, ya bagaimana bisa menangis gitu. Oleh karena itu, agar bisa menangis, bisa khusyuk, ya berbuat dosa dulu lah. Akhirnya dia minum khamr ya. Setelah minum, maka dia tidak sadarkan menzinai seorang wanita. Karena takut dihukum, dia bunuh. Takut dia cerita-cerita ya, dibunuh sekalian, ya kan? Nah, jadi seorang yang ahli ibadah ya tidak menjamin itu.
Satu hari bisa terkena godaan itu ya. Dan setan paling tahu kelemahan masing-masing ya. Wah, mungkin Mas Ijat kalau digoda uang tidak begitu mempan. Wah, dicari digoda kelemahannya apa? Oh, dia cewek kelemahannya. Wah, nanti digoda cewek kelepak-kelepak. Ya. Jadi caranya menggoda ini luar biasa. Ya, syaitan itu. Hadirin rahimani rahimakumullah. Jadi intinya bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kenikmatan yang banyak, wajib kita syukuri. Allah dengan segala hikmah kebijaksanaannya menetapkan hukum secara bertingkat-tingkat, perlahan-lahan. Itu sudah tahu kelemahan kita ya kan. Oleh karena itu sesungguhnya orang yang baik, yang pandai mengambil hikmah, apa manfaatnya, mudaratnya untuk kehidupan kita. Kalau kita masih bergelimang dalam hal-hal yang tidak manfaat, ya kita tanyakan apakah keimanan saya diakui enggak oleh Allah nanti, supaya kita ada rasa takut ya. Sebab kalau kadang-kadang kita kan ya karena kita jauh dari masa Rasul ya, perbuatan biasa walaupun itu sebenarnya enggak memberikan manfaat, tapi merasa kita enggak dosa kan gitu ya. Merasa biasa kan gitu ya. Nah, ini yang sangat berbahaya. Ya, Bapak-bapak Ibu yang dimuliakan Allah, demikian mungkin pembahasan kita pagi ini. Semoga Allah senantiasa membimbing kita ke jalan benar, jalan yang diridhoi Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.